Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffaril mukawwinil laili 'ala nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا خاشعا وعملا Alhamdulillah, puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga detik ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan biasa diberikan hidayah, taufik dan al-hidayah sehingga kita dapat bersama-sama mengangkat kaki, mengayunkan tangan untuk melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan Bapak Ibu semuanya, setiap niat dan amal yang saleh selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat dan salam serta qudwah uswah akan sunnah-sunnah beliau, insyaallah telah kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahmatullah. Lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan di waktu subuh yang berbahagia ini. Adapun tema pembahasan kita yaitu mengenai dorul aini ma'al hasad. Bab ini membahas tentang bahayanya pandangan mata yang disertai dengan kedengkian atau yang diistilahkan dengan penyakit aib. Ya. Bahayanya pandangan mata yang disertai dengan kedengkian atau yang diistilahkan dengan aib. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berkata Imam Ibnu Hajar Al-Hikam, beliau menjelaskan bahwasanya penyakit aib ini bisa terjadi karena pandangan seseorang yang berlebih-lebihan terhadap kita. Ingat definisinya, pandangan seseorang yang berlebih-lebihan atau kekaguman seseorang terhadap kita secara berlebih-lebihan, kemudian disertai di dalam hatinya dengan kedengkian, maka akan berlakulah sesuatu doror, bahaya ke atas diri kita. Nah, ini yang disebut oleh para ulama kita dengan sebutan atau istilah penyakit aib. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
perlu kita pahami dan kita yakini juga bahwasanya penyakit ain itu benar adanya, ya, bukan omong kosong. Seperti sihir juga, sihir itu benar adanya. Cuma sebagian kita mungkin masih belum terlalu yakin. Nah, itulah bahasanya, belum terlalu yakin. Di dalam syariat kita, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini termasuk di dalam bab pembahasan ilmu akidah. Kalau Bapak Ibu buka satu kitab yang bernama Al-Jawahir Al-Kalamiyah, yang nama kitabnya Al-Jawahir Al-Kalamiyah, itu dibahas. Itu buku, ya, kitab yang membahas tentang ilmu akidah. Dibahaslah di situ tentang apakah benar adanya ain itu ada di situ. Sihir pun sama. Banyak di antara kita ada yang kurang yakin karena belum terjadi ya, karena belum berlaku ke atas dirinya. Kalau sudah pernah mengalami baru tahu ya, yang namanya sihir ataupun ain itu. Jadi ada perbedaan definisi sedikit ya di antara ain dan sihir. Jadi sebelum saya panjang lebar membahas tentang ain ini, dia karena mirip-mirip juga dengan sihir, ya, maka saya jelaskan dulu definisinya satu persatu. Ya. Sihir itu Bapak Ibu menggunakan media perantara, ya, menggunakan media perantara seumpama barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Ya, seperti ya, pakaian kita, ya, dalam yang luar itu bisa semua, ya, peci, ya, bisa, rambut, bisa semua, foto apalagi, ya, bisa, hanya ganti dengan sembarang upload ya. Nah, makanya ada sebagian saudara kita dari kalangan salafi wahabi, ya, bagus dia di situ. Saya suka kalau mereka ini ngupload foto, ya, di media sosial itu bukannya dibulatkan, bukannya dibulatkan. Ya, kalau yang kita ini kan agak kurang perhatian juga masalah ini, karena ya selalu anggap remeh barangkali ya, belum kena mungkin. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu. Ain namanya. Apalagi seperti Rasulullah diguna-guna disihir lewat rambut beliau, ya, sisirnya dilarikan sama seseorang yang pernah juga menjadi budak pembantu Rasulullah SAW. Dia dengki dengan Rasulullah, namanya Labib bin Asam. Labib bin Asam inilah yang mengguna-guna Nabi atau mensihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan rambut itu yang disimpul pada ikatan-ikatan tadi, ya, kemudian ditiup satu persatu. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Itu apa yang kita baca setiap hari malam. Ayat itu asbabun nuzulnya karena Nabi terkena sihir. Tak juga percaya dengan sihir, ya. Ayat wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari keburukan, ya. Nafasat, orang-orang yang meniupkan umbul-umbul, simpulan-simpulan tadi. Wah, ini begitu cara Labib bin Asam menggunakan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah merasakan sakit yang luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan itu dan apa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di ujung majelis nanti, insyaallah. Itu sebagai solusi nanti, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, sudah paham ya sihir sampai di situ ya, menggunakan apa tadi, perantara media, ya. Jadi hati-hati barang yang sehari-hari kita pakai Bapak Ibu, ya, hati-hati, ya. Ini orang kita ini kadang-kadang celana dalam dia pakai depan rumah, celana dalam di depan pagar rumah. Satu, adab dah kena, adab kena tuh Pak. Adab harus dijaga loh, itu adab etika juga. Yang kedua, muru'ah wibawa diri. Kalau lah celana dalam kita pakaikan di depan pagar rumah, itu kita tak ada muru'ah diri, tak ada wibawa. Ada wibawa.
ibu-ibu, ya, nah itu hati-hati tuh. Ya, mana tahu ada mantan kita dengki sama kita. Memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sihir, ya. Nah, itu sihir. Pahami itu betul. Tuh. Yang kedua ain. Nah, beda nih definisinya ain. Tapi kalau gejala nanti kurang lebih sama. Kalau gejala tanda-tanda orang yang terkena ain sama dengan tanda-tanda gejala orang-orang yang terkena sihir, sama sekali. Ya, tak ada beda. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ain, ya, para ulama menjelaskan pandangan yang berlebih-lebihan atau kekaguman, ketakjuban yang berlebih-lebihan, ya, kemudian disertai dengan kedengkian. Nah, ini penyakit ya, minta berlindunglah kita kepada Allah. Jangan sampai kena ain kita. Jangan sampai ada penyakit ain ini di dalam diri kita. Apalagi menjadi korban ain. Yang kita akan bahas nanti panjang lebar itu korbannya apa? Korban ain. Orang yang dipandang ini. Ya. Subuh ini saya tak membahas orang yang memandang. Kalau orang yang memandang, tak selalu kita bahas itu. Itulah pendengki itu. Orang dengki, hasad itu, itulah di situ pembahasannya. Hasad dosa besar tak? Dosa besar. Apa donornya, bahayanya untuk orang yang hasad ini, hasid ini? Apakah dia mendapatkan bahaya juga dari pandangan itu? Ya jelas, satu dosa besar. Ya, hasid, orang yang mendengki itu dosa besar. Yang kedua apa? Banyak nanti penyakit-penyakit medis ataupun non medis juga yang akan berlaku pada dirinya, akan terjadi pada dirinya. Ya. Yang medis salah satunya apa? Seperti apa? Darah tinggi. Dengki itu bisa menyebabkan darah tinggi loh, Bapak Ibu. Nah, kolesterol naik. Tetangga beli sofa baru, awak pula yang pusing. Awak pula yang dengki. Awak pula yang sakit hati. Timbul yang medis itu bisa timbul, Pak. Nah, ada yang stroke malah, Pak. Tengok tetangga sebelah beli mobil baru stroke kan. Bapak Ibu hadirin. Itu penyakit, Bapak Ibu. Penyakit hati itu. Nah, yang kita bahas subuh ini bukan yang melihat, tapi yang dilihat, yang kena lihat. Apakah dia kena bahaya dari pandangan seseorang itu, Pak Ustadz? Jawabnya iya, dan itu benar adanya. Nah, kan mirip-mirip saya juga, tapi ini melalui apa? Pandangan yang berlebih-lebihan atau kekaguman seseorang yang berlebih-lebihan yang disertai dengan dengki di dalam hatinya terhadap kita. Itu bisa bahaya untuk kita, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Ini ain, ya. Baik Bapak Ibu. Para ulama menjelaskan innal aina naw'un min anwa'il hasad. Sesungguhnya penyakit ain ini adalah bahagian dari hasad juga sebenarnya. Ya. Nah, cuman hasad itu kalau kita definisikan lagi, kita spesifikkan lagi pemahamannya, yaitu ya masih khas lah, masih khusus pemahamannya, kedengkian saja. Dan kita menginginkan nikmat itu musnah, hilang dari seseorang tersebut. Itu dengki. Itu dengki. Dia lebih sempit definisinya, lebih khas, khusus. Ya. Tapi kalau ain itu pandangan, beda ya. Namanya dia ain. Ain itu apa? Ain itu apa? Mata. Ya. Ain itu mata. Pandangan seseorang, kekaguman seseorang yang berlebih-lebihan terhadap kita, yang disertai dengan kedengkian juga di dalam hatinya. Itu kan lebih parah dari dengki, Pak. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian para ulama lagi menjelaskan wa innal aina minal afatil khatirah. Sesungguhnya penyakit ain itu adalah sesuatu al-afat, kebinasaan, ya, suatu bahaya yang mengerikan, wal amradil mudammirah, dan dia adalah penyakit yang akan merusak badan. Ya, ya. Wa qad urida fi ba'dhin nusus, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam nusus, nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, Akhraj Al-Bazzar di dalam sebuah periwayatan sanadnya yang hasan, ya. Riwayat hadis ini hasan, an Jabir, dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Aktsaru may yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Apa kata
ini meyakinkan kita ya, bahwasanya ain itu benar adanya. Apa kata Rasulullah? Kebanyakan orang-orang yang terkena bahaya, bala, bencana, ya, hingga membawa kepada kematian, itu selain dari sebab takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga disebabkan ain. Penyakit ain. Dia Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis lagi Nabi SAW menjelaskan, ini cukuplah dua hadis ini untuk meyakinkan kita bahwasanya ain itu benar adanya. Al-ainu haqqun. Ini dalam sebuah riwayat hadis yang lain lagi, Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu ya, orang yang memandang seperti yang saya sampaikan tadi, dan bahaya orang yang dipandang memang benar adanya. Ya. Walau kana sayyidun sabiqun lil qadar la sabaqatul ain. Jikalaulah memang ada sesuatu yang bisa merubah takdir, maka ain itulah yang lebih cepat merubah takdir. Kurang yakin lagi ya Pak Ibu. Ya, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis itu, hadis sahih. Ya, kalau adalah sesuatu yang terlebih cepat bisa merubah takdir, maka ain yang kita bahas inilah yang terlebih cepat merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya ain ini muncul Bapak Ibu, kebanyakannya disebabkan kita sendiri juga sebenarnya. Bukan tiba-tiba orang pun memandang kita dengan kekaguman yang berlebih-lebihan, kemudian disertai dengki di dalam hatinya. Bukan semata-mata dari orang itu. Kadang kita ini yang menimbulkan itu, Bapak Ibu. Sehingga orang lain dengan kita, apa contohnya Bapak Ibu? Apa contohnya? Pamer. Ya, iya. Makanya riya itu dosa besar di dalam Islam karena dorornya luar biasa. Dorornya luar biasa, bahayanya itu luar biasa. Maka riya itu dilarang, pamer itu dilarang. Sikap pamer ini kan ada di kita semua, termasuk ustaz-ustaz. Pamer itu ada. Ya. Kadang yang dipamerkan itu tidak seberapa, tidak seberapa. Kalau dilihat dari harga, tidak seberapa. Ya. Tapi pamer juga. Pamer, penyakit pamer itu. Apalagi yang mewah, yang mahal, yang wah, ya. Ketika orang melihatnya langsung kagum orang Bapak. Ya, dia pamer terus, memperlihat-lihatkan. Orang lihat dengan kekaguman, berlebih-lebihan, kemudian ada di dalam hatinya kedengkian. Nah, itu bahaya bagi kita. Kita yang pamer, penyakitnya kembali kepada kita, bahayanya kembali kepada kita. Itu sebab kita juga sebenarnya. Yang kedua, ada kalanya memang tidak ada dari kita tidak ada niat pamer, tidak ada niat menunjuk-nunjukkan, tapi ya orang itu memang dia suka memandang seperti itu. Nah, itu bahaya kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwasanya penyakit ain ini non medis, ya, non medis. Ya, sama seperti sihir itu juga non medis. Kalau Bapak Ibu periksa nanti ke dokter, ya, ke apotek, ke klinik, tentang gejala-gejala yang akan saya sebutkan nanti, ya, tanda-tanda orang yang terkena ain, maka ya tidak ditemui itu, tidak terdeteksi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, baik. Maka daripada itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sesekali kita mudah kagum dengan seseorang. Ya, kalau kagum pun, ya, kalaupun kita kagum kepada seseorang, sertailah di dalam kekaguman itu dengan zikir. Ya, ucapkan tasbih subhanallah atau masya Allah. Ya. Sukses kau sekarang ya, masya Allah, kaya raya kau sekarang ya. Nah, sertai dengan apa? Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada masalah, boleh. Ya, tapi jangan sering-sering kagum lah. Ya, tak boleh. Ya, kalau kagum dengan ciptaan Allah tidak apa-apa. Ini kagum dengan keberhasilan orang, kekayaan orang, ya, harta orang, ini bahaya, ya, bahaya. Kalau tidak pandai kita cara memandangnya seperti apa, bisa kena dorong penyakit ain. Bahaya penyakit ain itu akan datang, ya, kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah melarang kita. Ya, jangan terlalu suka melihat nikmat yang Allah berikan
suka kagum berlebih-lebihan terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada orang lain. Itu kan sering di kita tuh, Ibu. Nah, apa Allah katakan di dalam surah Taha 131? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tamuddanna 'ainaik." Jangan kau pelototi kedua matamu. Jangan kau pandang dengan pandangan yang kagum, ya, ketakjuban yang berlebih-lebihan. Ila ma matta'na bihi azwajan minhum, kepada orang-orang yang telah kami karuniakan dari sisi keduniaan, ya, kepada mereka. Jangan kalian pandang dengan pandangan kagum, ketakjuban yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang telah kami berikan keduniaan kepada mereka. Zahratal hayatid dunya, itu semua hanyalah pernak-pernik perhiasan kehidupan dunia semata. Ila akhiril ayat. Allah dah melarang. Jadi kaidah usulnya Bapak Ibu di dalam usul tafsir, ya, kalau ada larangan di dalam Al-Quran itu berarti ada mudarat, ada bahaya bagi kita. Maka hindari. Ada bahayanya kalau kita lakukan itu. Kalau sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun mafhum mukhalafahnya banyak manfaatnya untuk kita kalau kita hindari. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ya, jelas itu. Di Quran pun dah dibilang sebenarnya, jangan kagum berlebih-lebihan, jangan kalian pandang orang-orang yang kami lebihkan di dalam hal perihal keduniaan mereka. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ini penyakitnya, Pak. Ada orang awak ini nampak rumah megah, tengah ngomong, ya. Megah sekali rumahnya. Kagum berlebih-lebihan. Hilang pula rasa syukur lagi Bapak Ibu. Bila pula aku bisa punya rumah kayak gini, ya. Itu hilang syukur tuh. Hilang pula syukur itu yang kedua tuh. Yang ketiga, mudah-mudahan terbakar rumah dia. Hancur. Itu udah bayar. Itu udah akut tuh. Itu ain tuh. Itu ain. Ya. Mewah betul mobil kawan. Kawan beli mobil baru. Ya. Mewah betul mobilnya. Ya. Ini tipe apa? Nih mau tahu pula tipe. Kepo pula. Nah, bagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan tabrakan lah. Itu mana tahu kita Pak, itu dalam hati orang itu apa? Pandangan kagum yang berlebih-lebihan disertai dengan dengki di dalam hatinya, itu bahaya, Pak. Bahaya untuk kita. Ya, maka jangan terlalu menampak-nampakkan lah. Terkadang sebab kita juga, ya, yang terlalu diperlihat-lihatkan biasa-biasa aja, ya. Kalau ditanya orang, ya, inilah rezeki dari Allah, amanah dari Allah, merendah tawaduk kita, ya. Kalau nak kerja keras mana dapat ini? Siang malam peras keringat banting tulang. Tengok Bapak. Itu tambah kagum kawan tu kan? Ayalah kata kawan. Dah tabrakan kawan nanti. Sombong kan? Dah sombong juga tuh. Ya sakit hati juga orang. Nah, Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini para ulama menjelaskan tentang gejala-gejala orang yang terkena ain, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, ada nak kira-kira nanti nih, ya, di cek ada nak di diri kita nih gejala-gejala ini, ya, sama seperti orang yang terkena sihir, sama dengan orang yang terkena gangguan jin-jin jahat, sama, satu gejala, ya, sama. Coba, yang pertama as-sudah, ya, as-sudah itu Bapak Ibu sakit kepala yang kuat, kemudian berpindah-pindah dalam satu waktu. Catat Bapak Ibu, ya, mana tahu nanti, ya, mana tahu nanti terjadi di diri kita tanda-tanda ini, ya, sakit kepala yang kuat, kemudian berpindah-pindah dalam satu waktu. Nah, kadang depan, kadang belakang. Secara medis aman, diperiksa aman Pak, kolesterol normal, tensi normal. Nah, terus apa nih Dok? Mana tahu saya, kata dokter. Itu berarti apa tuh?
Ain. Sihir kalau tidak terkena gangguan jin jahat. Anda pula percaya bapak kena gangguan jin kan? Orang kita ini masih suatu pembahasan yang tinggi bagi mereka masalah ini sihir, tayyun dan katanya kan. Padahal Quran menyebutkan kata sihir, yu'allimuna nasa sihra. Disebut di dalam Al-Quran sihir. Ini bagian dari sihir juga sebenarnya ini. Ya, ini nih bagian dari sihir juga. Ya. Yang pertama apa itu? Secara medis cek ada aman. Berarti ain berarti ain. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pucat pada wajah. Ya, terlihat pucat pada wajah, pada bibir, pucat. Ini non medisnya diperiksa aman. Darah normal Pak. Nah, biasanya kalau pucat-pucat itu kan darah rendah, ya kan? Nah darah aman Pak, normal katanya. Itu ain, ain. Kalau tidak terganggu oleh gangguan-gangguan jin, ilmu sihir, sama gejalanya itu. Ya. Kemudian selanjutnya suka berkeringat. Catat gejala-gejalanya Pak. Ini jarang-jarang dibahas nih Pak. Ya, jarang-jarang sekali dibahas. Ya. Suka berkeringat Pak, Bu. Suka berkeringat, bukan karena panas, nah. Bukan karena cuaca panas ya, nah. Keringat terus bawaannya. Telapak tangan basah terus sih. Ini ciri-ciri orang kena air, kena sihir, kena gangguan jin, tangan basah terus nih. Itu dia tuh. Periksa secara medis tidak ada apa-apa, normal semua. Kan banyak kita dengar info-info seperti itu. Yang udah diperiksa Pak, tapi dokter bilang tak ada apa-apa. Itu dia. Ya, tak bisa diobati secara medis lagi gitu loh. Harus diobati dengan pengobatan non medis. Ya, nanti ada amalannya. Ya, ada solusi alternatif ada. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nafsu makan berkurang. Nafsu makan tiba-tiba menurun, berkurang. Ada yang mulai turun nafsu makan lah. Kena air. Tapi cek dulu, jangan tiba-tiba ada karena air koma. Cek dulu, mana tahu tak kenapa gitu. Secara medis dulu. Kalau medis bilang sehat semua, tiba-tiba nafsu makan turun. Itu waspada air, sihir gangguan jin. Kalau tiba-tiba naik, Ustaz, hati-hati, tanda 40 hari kematian datang. Kalau tiba-tiba naik ya, itu bahaya juga tuh. Bapak Ibu tengok. Atau menjelang seminggu, ada juga tanda-tanda ini tidak tentu nih sebenarnya, tidak pasti ya. Siapa yang tahu lah tentang kematiannya Bapak Ibu ya. Tapi tanda-tanda ada dari ulama. Kadang-kadang seminggu, 7 hari menjelang kematian. Dirawat, tidak makan, biasanya nih, ayam makan ya. Tiba-tiba Pak Ibu semangat makan betul-betul nganganya itu besar Pak Ibu. Macam mau ditelannya sendok. Itu Bapak Ibu kalau yang model itu Bapak tengok nanti ingatlah kata saya juga. Biasanya tuh kalau 40 menjelang atau 7 hari menjelang biasanya. Ya, atau 3 hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tiba-tiba nafsu makan menurun tiba-tiba aja. Secara medis aman, berarti air. Ya, kembali pada pembahasannya. Air berarti. Ya, baik. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Badan panas dingin. Panas dingin dalam suatu berubah-ubah. Ya. Suhu badannya berubah-ubah, panas dingin tiba-tiba. Kemudian apalagi dikatakan detak jantung kencang, cepat detak jantungnya, tiba-tiba cepat detak jantungnya. Nah, kemudian selanjutnya lagi juga dikatakan rasa sakit dari bawah pinggang ini ya, naik ke punggung, kuat seperti ditusuk-tusuk seperti itu dari bawah pinggang ini sampai ke punggung sini Bapak Ibu, ke tengkuk sini. Nah, itu tanda-tanda orang kena air. Secara medis aman, berarti air. Ya, hati-hati, berarti kena sihir, berarti kena gangguan jin itu. Kemudian selanjutnya
rasa takut yang berlebih-lebihan. Rasa takut berlebih-lebihan, khawatir, cemas berlebih-lebihan. Padahal tidak dapat kan? Ya, bukan di telepon itu sama apa enggak? Ya, ketika ya, tak bola pokoknya kan, jadi tempo kan. Bukan dikejar-kejar orang enggak. Bukan mau dibunuh orang enggak. Tapi apa? Ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Tiba-tiba aja itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ini kalau udah kena gejala-gejala kayak gini nih Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu biarkan. Ya. Nanti saya kasih alternatif solusinya. Segera itu. Kalau enggak bahaya. Bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di diri kita, hingga menyebabkan kematian. Nah, lihat Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang lebih cepat merubah takdir, kata Rasulullah, maka ain itulah yang merubah takdir. Ain. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Apalagi banyak nih tanda-tandanya Bapak Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya suka sedih. Sedih aja bawaannya. Sensitif satu. Ini non medis ya, bukan karena tua ya. Kalau karena tua itu medis. Orang tua memang sensitif bawaannya Pak. Ya, orang tua semakin semakin sensitif. Ya enggak, Bu? Ya, pantang kesinggung anak-anak. Ya kadang ya biasa aja sebenarnya, tapi kita tuh terlalu apa gitu ya, mudah tersinggung. Ya, pada anak-anak, tetangga, kawan-kawan mudah tersinggung. Nah itu. Ya. Tapi ini bukan karena umur, bukan karena faktor tua ini. Ya. Ini ciri-ciri orang yang terkena ain. Nah, mudah tersinggung dia. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Mudah emosi juga. Masalah kecil emosinya terbakar, meluap. Ya. Pokoknya emosinya tuh berlebihan lah. Itu ciri-ciri orang kena ain, kena sihir kayak gitu juga Pak. Kena gangguan jin pun kayak gitu juga, mudah emosian orangnya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Baperan Bapak Ibu. Kalau bahasa anak muda sekarang baperan, baper. Kebawa perasaan terus. Tertekan dengan perasaan terus. Berhari-hari baru hilang bapernya. Ya. Padahal masalah kecil ya baper. Mungkin dia merasa aku ini gini-gini dah. Mungkin itu tertekan dia. Jangan-jangan dia benci sama aku. Baper tuh. Ya. Perasaannya tertekan. Dan itu berhari-hari dia alami. Tak mudah hilangnya. Berhari-hari baru hilang. Itu ciri-ciri orang kena ain, kena sihir, kena gangguan jin. Siapa Ibu hadirin yang dimuliakan Allah? Bapernya lama. Ada enggak baper yang lama? Ada apa Ibu suka baper? Lama bapernya. Berhari-hari baru hilang. Ada? Bayang-bayang terus. Enggak enak terus bawaannya. Kena masalah. Itu baper berlebih-lebihan. Ciri-ciri orang kena ain. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi dikatakan di sini? Suka bersendawa. Catat yang suka bersendawa. Bersendawa terus. Ngantuk dia tak bosan. Nah, bukan kenangan, bawaannya sendawa terus. Oh lambung mungkin Pak Ustaz. Nah, secara medis periksa aman. Tapi sendawa terus bawaannya. Itu orang kena ain. Itu orang kena sihir. Itu berarti kenapa gangguan jin. Sama. Satu gejala. Muak terus. Ini juga muak. Tasawuf menguap terus. Mungkin ngantuk dia Pak Ustaz. Enggak. Tidur enggak tapi muak terus. Ngantuk enggak tapi menguap terus. Hati-hati. Yang sering muak padahal tidur, payah tidur. Wah, dia payah tidur. Tapi muak terus. Periksa secara medis aman. Di non medis boleh jadi ain. Bukan boleh jadi lagi nih Pak. Dipastikan ain. Ain, sihir, gangguan jin itu. Jangan dibiarkan Bapak Ibu bahaya. Bahaya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Selanjutnya juga dikatakan oleh para alim ulama kita, sering diganggu lewat mimpi-mimpi buruk. Mimpi buruk terus, berturut-turut mimpi buruknya. Ya.
didatangi orang-orang yang berwajah seram atau mimpi dibunuh terus, mimpi-mimpi yang mengerikan lah, ya, ya. Itu tanda-tanda orang yang terkena. Kalau mimpi buruk berturut-turut, Bu, Pak, jangan biarkan. Itu bukan medis tuh, Pak. Itu kita diganggu sama jin, sihir ataupun ain, kena ain gitu. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dikatakan lagi kalau anak-anaknya Bapak Ibu suka mengigau di tengah malam, nangis teriak jerit-jerit di tengah malam, itu salah satu ciri-ciri terkena ain juga. Ya ini Pak, kalau tak kena ke kita ya anak kita Pak. Itu aja. Sihir itu pun sama juga. Kalau tak kena ke kita, kena ke anak kita. Nah itu. Ada anak-anak bayi yang tengah malam jerit-jerit dan nangis tuh. Nah itu terkena sihir, terkena ain setiap malam dia. Jadi ada alternatif, ada ikhtiar, usaha lah ya untuk kita jalankan. Para ulama menjelaskan ini kita nukilkan dari kitab Tibbun Nabawi ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya nukilkan ini alternatif ini ya, solusi ini dari kitab Tibbun Nabawi. Para ulama menjelaskan yang pertama solusinya kalau kita tahu siapa yang ain dengan kita. Emangnya kita tahu Pak siapa yang ain dengan kita? Kan enggak. Emang ini bilang orang paling dia puji-puji di depan kita, Pak, kagum dia di depan kita, ya, udah sampai ke rumah didoakannya kita yang enggak. Nah itu yang bahaya. Ya, di depan kita disanjung-sanjungnya, depan kita dipuji-pujinya, ya. Dan berpaling dia dari kita, Pak Ibu. Kata-kata di dalam hatinya, palingan duit korupsi. Nah, ya, mudah-mudahan cakap atau itu takut kita yang itu. Ya, maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama kalau kita tahu kalau kita tak tahu siapa yang ain dengan kita, siapa yang menyihir kita, dua kelas sama alternatifnya, solusinya sama, orang kena sihir sama juga solusinya ini juga. Ya, kalau kita tak tahu siapa yang ain dengan kita, maka jalan satu-satunya tidak ada jalan lain Bapak Ibu, ruqyah. Tidak ada jalan lain. Ruqyah aja, ya, ruqyah. Ruqyahnya seperti apa Pak Ustaz? Boleh dengan ahlinya langsung, yang spesialis ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau cari tukang ruqyah di sini saya ingatkan, cari yang spesialis, yang betul-betul ahli. Ya, ini ada tukang ruqyah kok Bapak Ibu. Maaf kalau ada tukang ruqyah di sini ya, jangan tersinggung ya. Ada tukang ruqyah, ya, yang maaf akidahnya kurang bagus, keyakinannya kepada Allah kurang mantap, ya, kemudian amalannya tidak ada, kurang amalannya. Dia tukang ruqyah, sebenarnya bukan tukang ruqyahnya, kita semua ini seharusnya ada amalan khusus Bapak Ibu. Amalan khusus paham Bapak Ibu? Yang dibaca pada waktu-waktu tertentu, bilangan jumlahnya sekian dari hadis-hadis yang sahih atau zikir-zikir maksurat. Dari sana kita ambil. Amalkan pada waktu-waktu tertentu, itu amalan khusus namanya. Dan banyak tukang ruqyah ini Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi itu keyakinannya kurang, akidahnya kurang bagus juga kepada Allah, dan kemudian amalan khususnya tak ada. Meruqyah orang aja, amalan khusus tak ada. Maka ya kita tengok seperti itulah Bapak Ibu. Lama dia membacanya Bapak Ibu. Yang kena gak kuat tadi itu slow-slownya. Ngantuk ya, slow aja, tidak ada ngaruh, tidak ada ngaruh. Itu berpengaruh ya dengan tukang ruqyah juga. Jadi cari yang betul-betul ahli, ya, yang keyakinannya bagus, akidahnya bagus, ya, kemudian bacaannya juga bagus, amalan khususnya ada, bacaannya juga bagus. Karena kalau kita meruqyah orang Bapak Ibu lah ruqyah mandiri, ruqyah diri sendiri umpamanya kan, bacaannya salah-salah ya tidak ngefek juga. Apalagi untuk orang lain. Ya, meruqyah orang lain, bacaan kita salah-salah, mana keluar jin itu? Ya, keluar dia tak ngaruh Pak Ibu. Sempat pula jin itu jin mada kan. Apa katanya, mantap pula aku baca Fatihah lagi katanya kan. Kan kita lihat Bapak Ibu kadang-kadang yang di ruqyah ini dia ikut pula baca ayat Bapak Ibu. Bukan dia takut, malah ikut dia baca ayat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Cari peruqyah yang betul-betul spesialis, mutakhasis. Ya, memang khusus di situlah ya ahli keahliannya. Nah, jangan sembarangan Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu kan maaf ya, bukan apa kan Bapak Ibu bayar. Ya, ini bayar. Tak mana orang datang ke rumah anak. Ya, waktu peruqyah itu coba lah, tapi gratis ya Pak ya katanya kan. Nah, akan datang ya. Sibuk saya katanya kan langsung jadwal padat nih ya kan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cari yang nanti kalau mau rekomendasi ada saya rekomendasikan. Ya, mungkin saya iklankan di sini. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu setahu saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri ada satu orang ustaz Bapak Ibu. Ini udah lama nih orang senior nih orang lama yang peruqyah senior. Ya. Namanya Ustaz Saifullah. Ya, Ustaz Saifullah. Bukan Saifullah soto Pak Imam yang jalan paus ya. Imam Masjid Rahman bukan. Ya, bukan Saifullah itu. Nah, ya. Ada satu lagi namanya Saifullah juga, orangnya gemuk-gemuk, pendek-pendek dia. Ya, isi kajian ceramah dia juga, tapi dia mutakhasis, spesialis, ahli di situ. Kadang belum baca apa-apa lagi Bapak Ibu. Datang aja dia nih ya. Gini-gini-gini pada udah kepanasan aja kawan gue Bapak Ibu. Udah teriak-teriak aja kawan gue langsung ngefek Bapak Ibu. Itu apa? Akidahnya bagus, keyakinannya bagus kepada Allah, amalannya ada, amalan khususnya, pemagar dirinya. Nah, kemudian apalagi bacaannya bagus. Kalau jadi tukang ruqyah ya saya sarankan harus ada amalan khusus lah, itu yang penting amalan khusus. Karena Bapak Ibu kadang-kadang ilmu sihir ini dia jahat, jin ini kadang dia luar biasa, jahat jin itu. Kalau jin jahat itu memang jahat, madar. Kadang kita baca-baca keluar dia masuk dia ke kita Bapak Ibu. Nah. Banyak tukang ruqyah Bapak Ibu yang kerasukan juga. Dia mau ruqyah mental. Jin itu keluar dari kawan itu masuk ke dia. Siapa lagi yang meruqyah tukang ruqyah? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya. Yang ruqyah satu-satunya Bapak Ibu. Kalau kita tak tahu siapa yang main dengan kita, siapa yang sihir kita, ruqyah. Ini ada doa-doa atau bacaan-bacaan untuk ruqyah mandiri ya Bapak Ibu ya. Coba di rumah ya. Anak perlu cari tukang ruqyah, coba dulu ini, mana tahu ya biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa dia? Ini doa atau bacaan yang pernah dibacakan Jibril untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah disihir oleh Labib bin Aswad. Rasulullah sakit-sakit badannya Bapak Ibu. Ini sambungan cerita yang tadi. Ya. Rasulullah sakit-sakit badannya Bapak Ibu. Kemudian datang Jibril. Sakit ya Allah. Ya kata Rasulullah. Kau kena sihir Muhammad. Ya aku tahu kata Rasulullah. Kau tahu tak siapa yang nyihir? Oh tidak tahu. Kalau yang nyihir Nabi tidak tahu. Dikasih tahulah sama Jibril. Namanya Labib bin Aswad. Oh si Labib bin Aswad. Aku tahu. Karena menyimpan dendam dengan Rasulullah mungkin. Dengki ya, menyimpan dengki di dalam hati. Disihirnya Rasulullah. Kena Rasulullah Bapak Ibu. Rasulullah tuan bisa kena Bapak Ibu. Apa lagi Allah? Nah, ya Bapak Ibu yang dimuliakan. Kok bisa kena Pak Ustaz Rasulullah? Seharusnya Rasulullah kebal dong. Nah, Rasulullah kalau mau kebal bisa aja kebalnya Bapak Ibu. Ya. Tapi di perperangan meneteskan darah juga Rasulullah itu. Koyak pelipisnya Bapak Ibu, meneteskan darah juga. Kalau mau kebal bisa aja kebal Rasulullah itu. Jadi apa-apa yang berlaku ke atas diri Nabi, diri Rasul, seperti sakit, terluka, ya itu biasa Bapak Ibu. Bukan kecacatan, bukan kekurangan sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Itu bukan kekurangan, biasa karena dia manusia. Sakit ya biasa. Kadang ada orang yang terlalu mendewa-dewakan, berlebihan, padahal Rasulullah memesankanlah tutruni, jangan kalian berlebihan di dalam memujiku kata Rasulullah. Jangan berlebihan, tidak boleh juga. Ada yang bilang Bapak Ibu, tidak mungkin Rasulullah terkena sihir, tidak mungkin Rasulullah luka pelipisnya, patah giginya. Padahal itu kan riwayatnya sahih Bapak Ibu. Gigi Rasulullah patah di dalam peperangan itu. Hadisnya sahih kok. Maka tak boleh juga berlebihan. Ya. Rasulullah itu manusia, tapi tak seperti manusia biasa. Udah segitu aja. Seperti permata berlian di sela-sela bebatuan. Nah, itu
Nabi itu ibaratnya itu kalau ulama, syair ulama seperti itu, seperti permata berlian di sela-sela bebatuan. Kalau kita itu yang memang batu-batunya. Paham? Nah, ya manusia tapi tak seperti manusia biasa. Udah segitu aja, jangan berlebihan sampai bilang Nabi tak mungkin luka, mungkin itu tak boleh. Ngaji akidah lah. Itu kan akidah tuh pembahasannya tuh. Nah, baik hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Apa yang dibaca Jibril untuk Rasulullah? Ini apa ini? Nah, catat ya. Kalau minat nanti WA aja kirim ya. Bismillah. Baca Bapak Ibu. Ini langsung saya ijazahkan nih, ya. Ikuti saya, langsung saya ijazahkan. Nanti coba di rumah. Ruqyah mandiri namanya. Baca sendiri. Coba ya, sambil diusap ke badan ini semuanya. Sambil membaca itu diusap-usap badan, dipijit-pijit badan semuanya. Baca Bismillah. Yubrika wa min kulli da'in yasfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli zi ainin. Apa maknanya? Kalau tidak hafal Arabnya, maknanya aja baca. Tapi kurang mantap kalau maknanya, Pak, untuk Bapak meruqyah. Mana? Bagus. Saya baca maknanya dengan nama Allah. Bagus loh, Pak. Bahasa Arab. Hafal bahasa Arabnya. Bismillah, dengan nama Allah. Yubrika, yang melepaskan engkau, yang membebaskan engkau dari penyakit. Wa min kulli da'in yashfika, dari setiap macam penyakit dialah zat yang maha menyembuhkan engkau. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang mendengki apabila mereka mendengki. Wa syarri kulli zi ain, dan dari setiap keburukan orang-orang yang ain. Jelas kan? Itu doa dibaca Jibril untuk Rasulullah. Bacaan-bacanya itu tidak panjang loh Bapak Ibu, pendek aja. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu hafal lah ini senjata Bapak Ibu, ya, senjata untuk ruqyah mandiri, baca sendiri di rumah. Ya, tak perlu panggil tukang ruqyah sebenarnya kalau Bapak Ibu pandai ini, ya, apalagi sudah terima dari guru ke guru, bacaannya itu lebih mujarab lah insyaallah. Ya, dia beda amalan zikir yang kita baca-baca di buku, yang kita dengar-dengar di YouTube, itu beda Bapak Ibu, dengan yang langsung diijazahkan oleh guru. Karena guru juga mendapatkan ijazah itu dari guru ke guru. Itu yang penting. Jadi nyambung dia bacaan itu. Nah, insyaallah mujarab. Ya, nah itulah dia bacaannya. Nah, dari mana itu hadisnya Pak Ustaz? Diriwayatkan oleh Imam Muslim Bapak Ibu. Bacaan tadi itu yang dibaca Jibril ke Nabi itu, ya, itu diriwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim ada. Nah, Bapak Ibu ragukan. Ya, di dalam Sahih Muslim ada tuh bacaan itu. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, amalannya apa lagi Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu baca 3 kul. 3 kul apa saja? 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibaca, ditampung tangan seperti ini. Dibaca Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ya. Baca semua Bapak Ibu. Ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, begitu loh ya. Baca semuanya. Tengok Bu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tiupkan ke tangan, isyarat meludah. Tiupkan ke tangan, isyarat meludah. Isyarat. Jangan meludah pula. Nah, ini Bu, isyarat itu kayak gini. Nah, itu isyarat namanya. Usapkanlah dari ubun-ubunnya Bapak Ibu. Terus ke seluruh badan sampai ke ujung kaki. Ini kalau tidak pun kena air, kena sihir, baik untuk Bapak Ibu amalkan sebelum tidur. Baik. Tidak mesti nunggu kena air Bapak Ibu. Lebih baik kan mencegah Pak. Buat penjagaan diri. Itu amalan namanya sebelum kena. Mana tahu tengah tidur kita dikirim sama orang kan begitu. Boleh jadi diganggu sama jin-jin jahat tadi sedang tidur. Maka pagar diri dengan amalan. Itu amalan. Ya. Atau baca Al-Baqarah 225 7 kali sebelum tidur. Al-Baqarah 225. Apa lo? Mana? Ayat kursi. Oh, ayat kursi. Oh, ya. Al-Baqarah 225 ya, Bapak ya. Kalau Allah la ilaha illallah hayyul qayyum dibaca sebelum tidur. Itu amalan-amalan. Ya ruqyah mandiri lah. Itu apa namanya, amalan penjaga diri kita.
kita. Itu penting ya. Orang Islam, orang mukmin harus ada amalan khusus ya. Hendak sholat 5 waktu berjamaah di masjid aja Pak, baca Quran, tahajud dan ada amalan-amalan yang mesti kita amalkan untuk menjaga diri kita dari benda-benda ini yang saya bahas ini. Itu penting itu Bapak Ibu ya, kasih tahu kan ya. Anak gadis itu sering kena ain Bu. Perempuan, gadis-gadis itu selalunya kena ain. Hati-hati. Apalagi yang sekarang yang Bapak Ibu ya, sikit-sikit berselfie upload ke media sosial ya, pamer lah, apalagi menampakkan cantik saya itu mancung ya, saya putih, tengok Bapak Ibu keluar lidah ya, jari, buah jari, keluar lidah, nanti kan bisa dikerjain orang, bisa ain orang, bisa sihir orang. Nah, diambil fotonya tuh nanti Bapak Ibu, nah ditarik lidahnya keluar tadi itu, bisa tuh Bapak Ibu dikerjain tuh. Hati-hati ain. Maka saya yang suka, saya tuh dari kawan-kawan dari Salafi Wahabi ya, saya sukanya itu ya. Kita mana bisa tengok bujil orang semua, baiknya banyak juga, bagusnya ada juga, pukul rata semua mana bisa itu. Dia dalam segi pembahasan tertentu aja ya. Nah Ibu yang dimuliakan, apa dia? Mereka tuh kalau ngupload foto anak istri mereka di media-media sosial, mukanya mereka blur kan, karena mereka paham main ini. Orang tuh ngaji, orang awak aja nak ngaji, nggak ada apa ya, nggak tahu. Nah, kasih tahu anak gadis itu, anak gadis ini rentan, anak-anak gadis ya rentan kena ain, apalagi mantannya sakit hati, bisa tuh duit apa? Cari yang pandai ya, Pak ya. Ada tuh Ustaz, ada orang belajar ilmu tuh. Memang khusus dia pula di situ. Tukang rupiah ada, tukang itu pun ada juga. Nah, Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan-amalan rupiah mandiri. Kalau kita tidak tahu kan itu tadi, siapa yang sihir kita, siapa yang ain dengan kita. Nah, terus kalau dia menggunakan guna-guna barang-barang kita Bapak Ibu, ini Bapak Ibu tak ada jalan lain juga. Kadang-kadang di rupiah tidak sembuh, mesti dicari barang itu. Paham Bapak Ibu? Barang yang dibuatnya untuk kita itu, dari kita semua itu barang. Mungkin disembunyikannya, itu harus ditemui itu. Kadang-kadang di rupiahnya tidak sembuh, itu harus ditemui. Dapat sama kita itu, baru ada lagi baca-bacaan khususnya Pak untuk membukanya Pak. Kalau orang belajar rupiah tahu semua tuh, ya. Ada Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kayak Nabi itu kan simpulan tali-tali itu kan dibungkus di dalam kulit mayang kurma, Bapak Ibu. Kemudian disembunyikan di dalam telaga sumur. Nama sumurnya Bi'u Marwan, sumur Marwan. Ada Bapak nama Marwan kita? Ya. Nama sumurnya sumur Marwan. Disitulah Bapak Ibu guna-guna Nabi tadi disembunyikan, ditindih pakai batu besar supaya jangan ketemu sama Nabi. Nabi bin Aksum pun jahat, dengki kali dia sama Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena tadi dibacakan Jibril untuk Rasulullah, langsung sembuh, sehat langsung Rasulullah, segar Rasulullah. Kalau kita diguna-guna lewat barang-barang kayak itu, tidak akan sembuh biasanya Bapak Ibu. Biasanya ya tidak akan sembuh dengan baca-baca saja. Harus dicari yang ditindih di bawah batu di dalam sumur tadi itu. Atau di mana ditanamnya harus dicari, dibuka, ada bacaan-bacaan ayat khusus. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan main-main dengan ilmu sihir, ain ini. Baik. Kemudian Bapak Ibu, alternatif yang kedua, ya, kalau kita tahu siapa yang ain dengan kita, ya, siapa yang tahu nih Pak. Tapi kalau tahu boleh jadi dia tahu kan itu. Oh, ini tetangga saya. Memang pendengki orangnya, nah suka ain orangnya. Misalnya dia tahu, maka usahakan sebisa mungkin dapat sisa air mandinya tuh dimandikan ke orang yang kena, dimandikan ke kita nih Pak. Itu paling cepat sembuhnya Pak. Tambah berat pula kerjanya Pak yang nyari bekas air mandinya pula. Tapi memang begitu Bapak Ibu, hadisnya sahih. Nah, coba Bapak Ibu dengarkan ini. Al-ainu hakun di hadis Rasulullah. Dalam riwayat
memang benar-benar adanya kata Rasulullah. Walau kana sayyidun sabiqun lil qadar, kalau ada sesuatu yang lebih cepat untuk merubah takdir, maka ain itulah yang akan mampu merubah takdir itu dengan cepat. Wa iza stabsaltum faqsimu. Jadi kalau kalian dapat sisa air mandi orang yang musuh hati, dengki, kagum yang berlebihan dengan kalian tadi itu, ya ambil sisa air mandinya, mandikan, sembuh. Faqsimu kata Rasulullah. Mandilah pakai air itu. Kan habis dulu. Cari kerja. Ya, nggak mungkin pula ke rumah yang minta air sisa. Nggak ada katanya. Orang sakit hati sama kita. Ya, mana ada katanya, nggak ada. Subhanallah. Ya, itulah pembahasan kita, Pak, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua terjagalah dari yang namanya penyakit ain, sihir, gangguan jin jahat ini. Dan kita semua selalu di dalam amalan istiqamah, amalan khusus kita, sehingga kita terjaga dari perkara-perkara ini. Saya rasa cukup dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.